Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Pendekar Slebor baru saja memasuki desa yang asing bagi dirinya. Tiba-tiba terdengar teriakan dan dia menemukan sesuatu yang membuatnya terperanjat. Gerangan, apa yang membuatnya terperanjat? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Belum juga keterkejutannya pudar, terdengar kembali teriakan memilukan dari dalam sebuah rumah yang terletak tepat searah dengan pohon yang dihinggapi Andika. Tampak sesosok tubuh terlempar deras ke tanah berlumpur di depan rumah itu. Lelaki tampan gagah berbaju coklat itu sesaat menggelepar-gelepar. Sesaat kemudian tubuhnya kaku. Dari mulut, hidung, dan telinganya keluar cairan berbentuk busa. Tidak itu saja, dari setiap pori-pori tubuhnya pun keluar darah berwarna kehitaman. Astaga, desis Andika sekali lagi. Sesaat kemudian, mata Andika menangkap seorang wanita berbaju hitam keluar dari rumah tadi. Langkahnya terlihat demikian angkuh. Tubuhnya memang sintal dan terlihat elok. Tapi dari caranya berjalan, tampak sekali kalau sifatnya kejam. Dan tampaknya dia adalah perempuan bertangan dingin. "Wanita jada, berhenti kau!" hardik Andika ketika melihat perempuan itu hendak melesat pergi. Walaupun tubuhnya berbalik, namun perempuan itu menghentikan langkahnya. Dari pohon pinus, tubuh Andika melayang turun. Lalu, mantap sekali dia mendarat dan berdiri gagah 7 tombak di belakang wanita berbaju hitam. Baju hijaunya serta kain bercorak catur yang tersampir di pundak berkibar ditiup angin senja. Saat matanya menatap wanita itu dalam kobaran kemurkaan. Hal yang paling dibenci dalam hidup pendekar Slebor adalah penganiayaan terhadap orang-orang lemah. Jadi, pantas saja jika saat itu dadanya seperti hendak meledak. Namun pengalamannya selama ini menyadarkan kalau sebuah kekalapan bisa berakibat buruk bagi suatu pertarungan. Sadar akan hal ini, perasaannya yang membara segera dikendalikan. "Mau apa kau bocah?" tanya wanita berbaju hitam meremehkan. Berbarengan dengan pertanyaannya, wanita itu berbalik ke arah Andika. Kini terlihatlah kalau wanita telengas itu mengenakan kain penutup wajah berwarna merah yang tembus pandang. Meski wajahnya tertutup, namun dia dapat melihat jelas wajah tampan Andika. Sedang bagi Andika yang melihatnya, wajah wanita itu terlihat samar-samar, sulit untuk dapat mengenalinya. "Aku seorang penganggur. Aku ingin minta pekerjaan padamu. Kalau tidak diberi, kau akan kupaksa," jawab Andika ngelantur. Tampaknya ketenangan diri pendekar Slebor telah kembali seperti sedia kala. Artinya, sifat-sifat gelandangan kota praja yang mendarah daging dalam dirinya pun siap muncul. "Nyah kau, aku tak ada waktu untuk meladenimu," hardik wanita itu. Nada suara wanita itu seakan menganggap Andika hanya patung cakil yang tak menarik perhatian. Apalagi sampai diperdulikan, maka tubuhnya kembali berbalik membelakangi pendekar Slebor. Kemudian kakinya hendak melangkah. "Apa kau tak tahu kalau aku sangat penting bagimu?" kata Andika kembali, membuat wanita itu menghentikan langkah. "Aku tak pernah memerlukan anak ingusan macam dirimu," bentak wanita itu gusar tanpa berbalik.
Sekali lagi, kakinya mulai melangkah untuk pergi dari tempat pembantaian itu. Hei, tunggu. Aku tak bohong dengan ucapanku tadi. Aku memang sangat penting bagimu, karena memiliki sesuatu yang akan kuperlihatkan padamu. Kembali wanita berpakaian hitam menahan langkahnya. Wanita berambut panjang itu tampaknya mulai penasaran mendengar ucapan Andika. Padahal, tanpa disadarinya semua itu hanya pancingan agar Andika bisa mengorek keterangan yang berkaitan dengan pembantaian tadi. Pendekar Slebor memang tak mau bertindak tergesa-gesa. Dia ingin tahu dulu alasan wanita itu berada di tempat ini. Mungkin saja dia hanya membela diri karena suatu kesalahan yang tak diperbuatnya. Mungkin juga yang dibunuhnya adalah orang-orang jahat yang pernah berhutang nyawa padanya. Dan kemungkinan-kemungkinan lain pun bisa saja. Pancingan pendekar Slebor berhasil. Buktinya, wanita bercadar merah itu mengurungkan kepergiannya. Tubuhnya malah kini berbalik kembali menghadap Andika. Kau jangan coba-coba mempermainkan aku ya bocah. Cepat perlihatkan sesuatu yang akan kau tunjukkan. Kalau tidak, kau harus bayar dengan nyawamu. Ancam perempuan itu. Andika tersenyum-senyum. Entah ingin meledek kebodohan wanita di depannya yang begitu mudah dikibuli, atau karena hanya ingin iseng. Mana berani aku mempermainkanmu jika banyak mayat berserakan di sekitar sini karena perbuatanmu. Aku tidak ingin senasib dengan mereka, ucap Andika dengan mimik sungguh-sungguh. Tapi sebelum aku memperlihatkannya padamu, kau harus mengatakan dulu alasanmu membunuh mereka semua. Andika mencibirkan bibir pada mayat-mayat di sekitarnya. Sikapnya benar-benar terlihat acuh tak acuh, seolah hendak membalas perlakuan wanita bercadar yang begitu meremehkannya. Itu urusanku. Kau tak perlu ikut campur. Kau pikir siapa dirimu sampai berani mencampuri urusanku? Oh, itu berarti kau tidak ingin kuperlihatkan sesuatu yang kumaksud. Berdebah, kenapa tak langsung saja diperlihatkan padaku? Apa mesti menunggu kulitmu kusayat dulu? Dengus wanita itu. Dan kesabarannya pun mulai tidak bisa dikuasai lagi. Tak ada gunanya menyayat kulitku yang tidak semahal kulit buaya, celoteh Andika. Rupanya pendekar Slebor mulai dapat mengambil kesimpulan kalau calon lawannya telah membantai orang-orang desa dengan niat busuk. Memang bagi Andika amat mudah menentukan apakah seseorang memiliki hati busuk atau tidak. Dari tutur kata, pribadi seseorang memang bisa dinilai, paling tidak baik buruk sifatnya. Mulut memang penyambung hati seseorang pada lingkungannya. Maka tak terlalu sulit bagi anak muda itu untuk menilai wanita di hadapannya sebagai perempuan berhati busuk, manakala kata-kata yang mengalir dari mulutnya ternyata ucapan kotor dan kasar. Meskipun pendekar Slebor belum tahu pasti niat apa yang disembunyikan wanita itu. Rupanya kau lebih suka memilih celaka, desis wanita bercadar, dilanda kemarahan membludak. Kemudian tangan wanita itu terangkat tinggi-tinggi, ke-10 jarinya mengembang lebar. Kelihatannya dia akan melontarkan pukulan jarak jauh. Tunggu, cegah Andika cepat. Baik. Akan kuperlihatkan sesuatu yang kumaksud tadi. Tangan kanan pendekar Slebor segera merogoh sesuatu di balik baju hijau pupusnya. Setelah itu, dilemparkannya sebuah benda dari balik baju ke arah wanita bercadar di depannya. Nih, tangkap! Wus! Gerakan tangan Andika yang cepat tak tertangkap mata membuat wanita bercadar tersentak. Dia ingin menghindar secepat kilat, tapi benda yang dilempar pendekar Slebor meluncur demikian keras. Tak ada waktu lagi baginya untuk mengelak.
Jalan satu-satunya bagi wanita itu adalah menangkap benda yang melayang dalam kecepatan gila. Hi! Dengan satu hentakan napas untuk mengerahkan tenaga dalam, wanita bercadar merah menangkap sesuatu yang dilempar Andika. Tep! Betapa terperanjatnya wanita itu ketika menyadari bahwa yang baru saja ditangkapnya ternyata hanya sekepal nasi basi yang terbungkus dalam kertas kumal. Jelas saja matanya langsung membelalak sejadi-jadinya. Bahkan mulutnya menganga sebagai cerminan rasa terperanjat yang berbaur kegeraman. Sayang, mimik wajahnya yang penuh kekecewaan itu berlangsung di balik cadar merahnya. Kalau tidak, tentu akan menjadi bahan ejekan pendekar muda yang ugal-ugalan ini. Kenapa kau jadi terpaku seperti itu? Apa tak pernah melihat nasi bungkus? Nasi itu sisa makanku siang tadi. Aku pikir aku masih bisa menyimpannya untuk makan sore. Hehehe. Oh iya, apakah benda itu penting bagimu? Ya, kalau tidak penting, buang saja. Tukas Andika berpura-pura bodoh. Resek. Wanita ini benar-benar kalap. Suaranya menggelegar bagai guntur. Apakah yang akan terjadi pada Andika setelah berhasil membuat naik pitam wanita bercadar merah? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.